apakah tujuan BUMN tetap mempertahankan Perum atau perusahaan umum? Dalam hal ini contohnya perusahaan umum Bulog, Perum Damri, Peruri, Perumnas, dan Perum Perhutani. Tetapi kenapa tidak beralih ke bentuk perseroan terbatas? Nah, sebelum menjawab, kita kembali lagi ke dalam materi. Kita mesti tahu nih, apa itu Perum, apa itu perseroan terbatas. Di sini saya mengklasifikasikan bahwa Perum atau perusahaan umum dari sisi tujuannya dulu nih. Kalau Perum itu mempunyai tujuan utama untuk kemanfaatan umum, ya, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan. Sedangkan PT atau perseroan terbatas ini hanya orientasi utamanya ngejar keuntungan. Beda ya. Yang satu selain keuntungan juga memanfaatkan kepentingan umum. Yang satu hanya profit. Kemudian dari sisi kepemilikan modal. Kalau Perum, modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham-saham. Sedangkan perseroan terbatas terbagi dalam bentuk saham, di mana pihak luar biasa dari pemilik saham ini bisa memiliki kapasitas prosentasi saham itu hingga 49% saham, hampir setengahnya. Dengan demikian, tetap berbentuk Perum nih, pemerintah mengusahakannya. Kenapa? Supaya pemerintah tetap memiliki kendali penuh 100% tanpa adanya campur tangan pemegang saham dari pihak swasta. Jadi ini sangat krusial ya bagi sektor-sektor strategis yang menguasai kepentingan publik seperti contohnya Peruri tadi. Peruri itu kan mencetak uang. Kalau sampai dikuasai swasta ya kita tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang kaya, ya toh. Atau contohnya lagi hak pengelolaan hutan atau HPH yang dimiliki oleh Perum Perhutani. Supaya apa? Gunanya memastikan kebijakan perusahaan itu sejalan, linier dengan kepentingan nasional. Bukan hanya berdasar kepentingan investor jangka pendek. Kemudian, untuk menghindari dilema privatisasi berlebih. Jadi, di dalam Persero, privatisasi penjualan saham Persero kepada pihak lain ini tujuannya untuk apa? Meningkatkan nilai perusahaan. Tapi untuk layanan yang sifatnya public service obligation atau PSO, sering juga merupakan kewajiban pelayanan umum. Privatisasi ini bisa berisiko tinggi untuk meningkatkan harga layanan bagi masyarakat. Jadi nanti hanya masyarakat-masyarakat tertentu yang bisa menikmati ini. Sedangkan Perum ini kan memungkinkan perusahaan seperti Perumnas itu bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang strata ekonominya masih di bawah supaya tetap menjalankan fungsi sebagai perintis atau penyedia jasa yang mungkin tidak secara financial visible jika dikelola oleh pihak swasta murni. Kemudian dari efektivitasnya ya, meskipun Persero PT ini bisa menerima penugasan seperti studi kasus Pertamina dalam materi tadi yang sudah dijelaskan, penugasan pada Persero atau PT ini kan sering menimbulkan benturan nih, kepentingan, dualisme, peran antara oh ini komersil atau tuntutan sosial. Ya, sedangkan Perum itu memang secara hukum tadi sudah disebutkan di awal, saya menyebut bahwa dia itu lebih tujuannya tuh selain mencari keuntungan tapi juga untuk kepentingan umum ya, lebih luas nih dalam menselaraskan nih kepentingan antara oh ini kepentingan umum dan juga mencari keuntungan. Jadi mungkin begitu Bu Siska yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada tanggapan? Terima kasih Bu Ita mengenai penjelasan dan paparannya yang sudah disampaikan.